teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Nelma Daan dalam Dia Indonesia, menghadirkan kisah inspiratif orang-orang Indonesia hebat di seluruh dunia. Dan kali ini aku sudah bersama dengan Mbak Arfiata Lubis. Beliau adalah warga Indonesia yang saat ini berdomisili di UK. Aku bakal ngobrolin apa sama beliau? Langsung aja kita sapa dulu Mbak Tata. Halo. Halo Mbak Tata, Assalamualaikum. Hai Nelma, Waalaikumsalam. Apa kabar Apa Mbak? kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah. Baik, Apa kabar? baik, Alhamdulillah. Mbak Tata sekarang posisinya ada di mana sih? Aku ada di Wellington, ya, masih daerah Croydon juga. Mbak Tata, jadi sedang apa di UK Mbak? Suami orang Indonesia? Suami keturunan India. Sosok almarhum suami Mbak Tata ini seperti apa sih Mbak? Suami itu GP, 27 tahun mengabdi di Croydon, dan beliau adalah lulusan terbaik dari Cambridge dan juga King College. Beliau adalah family doctor di sini. Dari tahun berapa Mbak di UK? 2018. Teman-teman, aku undang Mbak Tata di sini untuk bercerita seputar pengalamannya dengan COVID. Apa yang berbeda yang dialami Mbak Tata ini? Jadi, Mbak Tata ini kehilangan suaminya karena COVID. Kapan kejadiannya, Mbak? Suami meninggal 15 April 2020 yang lalu. Kami berdua kena COVID-19 secara bersamaan. Nah, COVID-nya kita sekitar hampir bersamaan persisnya tanggal 2, tanggal 3 April. Yang kena duluan Mbak Tata atau suami? Nggak begitu tahu ya, Nelma, karena berbeda simptom. Seperti aku yang sakit kepala banget, terus kemudian nggak punya selera makan sama sekali, kena MAH juga. Kalau suami itu dimulai dari batuk, karena suami juga ada pneumonia, ada asma juga. Aku menyelesaikan COVID ini hanya dengan 5 hari, hanya minum paracetamol 2 sekali minum per 6 jam. Suami juga pada saat itu panasnya lebih tinggi, 38, 39, 40, 41. Beliau ada pneumonia tersebut, right? Jadi dia itu yang membuat dia lebih buruk gitu. COVID ini kan bersarang di paru-paru. Betul. Pada saat itu jadi nggak dibawa ke rumah sakit, Mbak, ketika dua-duanya udah kena COVID? Ya, kita telepon 111 sesuai aturan rule pemerintah, dan 111 nggak bisa begitu banyak bantu, karena 111 cuma bilang, minum paracetamol, selalu lihat suhu badan, selalu kontrol, selalu jangan stres, karena stres makin buat kamu getting worse. Dan pada saat itu belum bisa, kalau kita tidak really parah, belum bisa ke rumah sakit pada saat itu. Ya, karena aku pikir suamiku dokter, jadi aku pikir pede lah ya, aku karena ada pede banget gitu ya. Dan dia makin parah, kemudian sampai suatu ketika dia nafasnya itu udah susah banget. Terus kemudian aku coba panggil ambulans, ambulansnya bilang, you are 100% is COVID-19. Aku nggak tahu mesti lakuin apa, karena kita cuma hidup berdua. Suamiku waktu itu bilang ke paramedik, istri saya terlalu worry, kata dia gitu. Terus kata paramedik, oksigennya suamiku hanya tinggal 70%. Jadi dia udah susah sekali, struggling banget dia bernafasnya, struggling banget. Aku tuh yang pede banget siapin suitcase gitu. Aku berpikir aku akan jagain suamiku meskipun nggak usah di ruangan, di ruang tamu kek, atau di lobby hospital kek. Pokoknya apapun namanya aku harus ikut. Terus paramedik bilang, kamu nggak bisa ikut. Suami dibawa sama ambulans, dan dia sempat bilang, honey, be strong, I do love you. Terus dia ke bawah, terus di mobil ambulans dia tengokin aku gitu. Rasanya aku pengen peluk dia gitu.
Seandainya aku tahu itu adalah yang terakhir, aku pengen peluk dia. Tapi aku selalu berpositif thinking bahwa dia akan sembuh dan akan balik. Kemudian beliau dia dibawa ke Saint Helier. Kemudian aku telepon ke hospital. Aku bilang, what happened, darling? Listen to me, okay? X-ray is not really good. Be strong. They will carry me to the ICU. Mereka akan pasang ventilator. Kemudian aku bilang, sebelum kamu dipasang, boleh nggak kamu telepon aku? Mungkin pada saat itu kondisi beliau udah nggak begitu baik, sehingga ventilator dipasang tanpa telepon aku. Begitu di video call, aku shock berat karena semua alat sudah dipasang di tubuhnya. Ya Allah. Ventilator, kemudian dia di otomatis bius total, selang di mana-mana, terus aku nggak bisa, aku nggak tahu mesti lakuin apa. Aku cuman bilang, ya Allah sembuhkan suamiku, tapi aku sempat bimbing dia. Terus dia keluarin air mata. Terus aku bilang, I do love you. Aku mohon maaf jika selama kita bersama, aku belum bisa menjadi istri yang baik. Aku bilang, I do love you. Terus nurse-nya bilang, ngomong lagi gitu. Aku pandu dia, la ilaha illallah. Terus dia nangis. Kadang kondisinya turun naik gitu. Kemudian beliau dibawa ke St. George's, karena St. George's adalah rumah sakit di London yang punya alat-alat ventilator yang cukup canggih. Hari ke-8, dokter mau melakukan cuci darah. Karena pada saat itu dokter serba salah. Dokter kasih cairan di ginjal, nggak bisa banyak-banyak karena akan buat paru-paru berair. Tiba-tiba ginjal tersebut nggak berfungsi lagi, nggak bisa dia lakukan cuci darah. Ditambah lagi lebih dari 400.000 virus di dalam paru-parunya. Kemudian dokter bilang, I'm so sorry gitu, we cannot do anything, tidak bisa cuci darah juga untuk membantu beliau. Kemudian paru-paru juga udah 100% tergantung dengan mesin. Dokter bilang, hanya keajaiban Allah, kita butuh keikhlasan kamu untuk hal ini. Nggak ada dong di dunia ini orang yang mau kehilangan suaminya ikhlas gitu. Arti ikhlas itu kan nggak mudah. Mungkin mudah diucapkan, tapi melakukannya nggak semudah itu. Hari ke-10, mereka bilang, ini waktunya kamu untuk say goodbye. Gitu ya. Suami, dia segala-galanya gitu buat aku, karena dia adalah laki-laki yang terbaik di dalam hidupku. Aku cuman bantu dia, mengantarkan, kembali lagi membaca la ilaha illallah. Setelah itu, aku bilang, pergilah nih. Aku ikhlas. Pergilah ke jannah dan jangan lupa jemput aku suatu saat nanti. Yang buat aku sangat sedih adalah memegang tangannya pun aku nggak bisa, menatap wajahnya terakhir kali, mengembuskan napasnya pun aku nggak bisa. Meskipun sudah hampir 9 bulan saat ini, kalau dengar suara ambulans awalnya nggak bisa, selalu tutup kuping. Sampai saat ini aku masih belajar untuk arti sebuah ikhlas itu. Nggak disangka-sangka ya, karena suami kan profesinya sebagai dokter. Sudah berapa? 27 tahun mengabdi di Croydon. Aku sempat bilang, mana janjimu bahwa kamu akan selalu di sampingku? Dan kamu bilang, aku mesti survive. Aku mesti hidup karena kamu membutuhkan aku. Sekarang kamu pergi meninggalkan aku. Mana janjimu? Waktu itu, tapi ya ini udah suratan, udah takdir dari Allah. Pada saat keadaan waktu itu beliau sebenarnya juga udah almarhum, udah nggak baik, masih bisa untuk telepon kamu, untuk ngabarin kamu, bahkan untuk menguatkan kamu ya Mbak ya? Ya. Dan dia tuh sangat care sama pasiennya. Meskipun hari Sabtu sebelum ke rumah sakit hari Minggunya, hari Sabtu beliau masih video call dengan pasiennya itu, kalau nggak salah saya nggak lupa apa cancer atau apa, dia masih sempat menguatkan pasiennya dan dia masih
kerja di rumah dengan notebooknya. Dia sangat dicintai karena dia family doctor. Mbak udah berapa tahun pernikahan sama suami Mbak? Pernikahan kalau Maret nanti 3 tahun. Sosok almarhum ini memang luar biasa ya Mbak ya? Aku ketemu banyak pasiennya, seperti kalau kita makan di restoran atau kemudian kita pergi ke shopping mall. Semua pasien itu selalu bilang ke aku, suami kamu itu bukan hanya dokter, tapi suami kamu itu a good man, dan dia tuh selalu menganggap kami itu saudaranya. Berapa hari sebenarnya suami itu ada di rumah sakit, Mbak? Suami kena COVID-19 sampai akhir hayatnya 10 hari persis. Begitu sampai, nggak lama jadi udah langsung masuk ICU gitu? Langsung ICU. Karena oksigennya sudah 70%. Nah, hasil dari X-ray-nya itu ada sudah COVID-19-nya sudah hampir 3/4 paru-parunya. Komunikasi terakhir Mbak itu sama almarhum ketika pas dia sebelum masuk ICU itu aja ya? Ya. Habis X-ray, kemudian dia coba telepon aku karena aku bawain teleponnya. Terus dia cuma mau kasih tau aku supaya don't worry. Gimana aku gak worry kalau keadaan suamiku seperti itu dan aku nggak bisa ketemu dia gitu. Aku rasanya pengen banget lari, pengen banget ke rumah sakit, pengen banget memohon supaya aku lihat suamiku meskipun 1 menit. Tapi nggak bisa karena pada saat itu sangat-sangat parah dan kalau aku masuk berarti aku secara tidak langsung mengantarkan nyawaku juga di situ. Dokter nggak akan memperbolehkan aku. Misalnya kalau dipikir waktu terlalu singkat untuk bersama-sama dengan orang yang paling kita cintai. Jadi mumpung kita punya waktu dengan orang-orang yang kita kasihi, manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya sebelum kamu kehilangan dia. Jika ada suami, anak, luangkan waktu sebanyak-banyaknya buat mereka sebelum kamu kehilangan mereka. Kita nggak ada yang pernah tahu umur ya Mbak ya, gitu. Kita nggak akan tahu 1 detik ke depan seperti apa kejadiannya. Memang benar-benar harus maksimalin waktu dengan orang yang kita sayang dan juga tunjukin ya Mbak ya. Jangan kita kalau misalnya kita sayang atau kita cinta dia, kita harus bisa bilang dan kita harus berani bilang bahwa I love you. Nggak usah gengsi, karena ketika mereka akan pergi, nggak ada waktu kamu untuk menyatakan rasa cinta kamu. Benar. Jadi lakukan sebelum terlambat. Terus dia nggak pernah mau ceritakan tentang bagaimana sakitnya. Dia nggak pernah mengeluh sama sekali tentang hidup ini bagaimana. Nggak pernah. Itu yang aku harus contoh dari beliau. Aku ikut merasakan sosoknya almarhum ini memang benar-benar orangnya sepertinya hangat gitu ya Mbak, dicintai banyak orang gitu dan ya, pasiennya banyak banget. Pada saat itu supaya Nelma ingin tahu bahwa rasanya di hatiku sepertinya duniaku akan berakhir. Aku merasa setengah jiwaku pergi. Dia soulmate aku. Ketika aku sakitnya lumayan parah, suami aku bilang, "Honey, please don't die, because I still need you until the rest of my life." Wow. Terus membuat aku berpikir, ya Allah, suamiku masih membutuhkan aku gitu. Terus lewat magic word itu, aku bangkit dan aku bilang sama diri aku harus sembuh karena aku harus merawat suamiku. Aku bisa merasakan cintanya Mbak Tata ini terhadap suaminya dan begitu pun sebaliknya ini sangat besar ya Mbak ya, luar biasa banget ya. Aku begitu mencintainya dan mengapa aku harus berangkat ke UK karena aku merasa di Indonesia aku merasa alhamdulillah sudah cukup dari sudut karir, dari sudut bisnis juga aku merasa alhamdulillah sudah cukup. Dan aku pikir tugas aku yang terakhir adalah ingin mengabdi kepada suamiku, fokus 100% untuk beliau. Untuk bangkit, Nelma, nggak gampang banget. Kata orang, grieving itu is like the ocean, walaupun teman banyak sekali yang support. Sekarang ini menyibukkan diri, kemudian membangkitkan lagi passion aku,
terutama di baking. Hanya passion aku yang bisa menggantikan luka hatiku. Terutama aku ingin lebih belajar mendekatkan diri kepada Allah. Aku akan membangun kembali bisnis aku, terutama di bidang jajanan kue pasar Indonesia. Dan itu aku udah mulai. Itu yang membuat aku sedikit bangkit, Nelma. Dan tentunya support pasien dan teman-teman Indonesia lewat channel kamu ini. Terima kasih buat supportnya dari mulai kita sakit dan terutama ketika Chris meninggal pun. Makasih buat seluruh pasien Chris lewat media ini. Mohon maaf lahir batin jika Chris ada salah dan supaya beliau bisa rest in peace. Insya Allah teman-teman di sini yang nonton ya juga menerima pesan ini, dan mudah-mudahan dengan adanya channel ini kita bisa sama-sama merangkul sesama saudara kita setanah air begitu ya Mbak ya? Ya betul, karena saya akan buat beliau bangga, karena kalau saya bangkit, kalau saya sukses dengan bisnis saya yakin beliau akan lihat dan beliau akan senyum. Mbak Tata di sini sekarang mau mencoba untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, yang dulu di Indonesia yang dibangun cukup sukses. Sekarang insya Allah saya saat ini bekerja sama dengan Mas Pinos, Warung Pinos di Camden Market. Kangen mencicipi jajanan pasar dari 27 provinsi Indonesia. Mungkin bisa memesan langsung lewat Warung Pinos ataupun langsung bisa lewat saya. Tadi kamu sempat cerita kamu di UK ini hanya berdua gitu Mbak, tapi sekarang sudah nggak ada. Dulu karir kamu di Jakarta bagus gitu ya, kamu nggak pengen pulang aja Mbak ke Jakarta? Aku punya janji sama suamiku. 40 hari sebelum beliau pergi, beliau menanyakan hal begini. Sayang, kamu mau hidup di UK atau kembali ke Indonesia? Terus aku jawab, apa yang kamu pengen dari diri aku? Terus kemudian beliau bilang, aku pengen kamu stay di UK. Kemudian aku bilang, apa yang kamu mau, aku akan turuti, aku akan stay di UK. Dalam keadaan apapun. Aku nggak akan pulang ke Indonesia, aku akan tetap di sini karena kuburan suamiku di sini. Aku ingin merawat kuburan tersebut juga, dan aku ingin maju juga di sini. Aku ingin buktiin bahwa aku yang udah kehilangan setengah jiwaku pergi, aku harus bangkit. Kamu mau menata kamu di sini meskipun kamu sendiri dan iya, dan kita tahu hidup di rantau itu sebenarnya nggak mudah ya Mbak. Banyak banget cobaannya. Apa yang kamu lakukan saat ini? So you do it because you love your husband very much. Semuanya karena kamu lakukan ini karena cinta sama suami kamu gitu Mbak. Dulu aku pengen buat bisnis ini, tapi beliau nggak mau aku capek. Dia bilang kalau buat kue itu capek. Kenapa nggak kamu duduk aja atau kamu kerja di kantor? Aku bilang segala sesuatu yang kita kerjakan mesti capek. Gitu. Cuman aku mau orang tahu apa sih Indonesia. Dari pengalaman Mbak Tata ini yang bisa kita ambil adalah semangatnya beliau, bagaimana beliau bisa bangkit ya, karena memang cintanya pada suaminya juga yang begitu sangat dalam, kemudian juga karena keinginannya untuk harus maju. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Juga karena support dari kakak ipar, terutama dari teman-teman baik Chris, dari teman-teman seluruhnya membuat aku bangkit, dan udah aku merasa inilah saatnya sudah mesti bangkit. Dan jangan pernah berhenti belajar. Karena nggak ada istilah tua untuk belajar. Teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian, karena Mbak Tata menceritakan pengalamannya dan bagaimana ia bisa bangkit meskipun separuh jiwanya telah pergi. Kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Mbak Tata, terima kasih banyak. Thank you, bye-bye semuanya. Berikutnya, wassalamualaikum.